Oke, selanjutnya adalah proses pembungkaman. Menurut saya, inti dari teori kelompok bungkam itu adalah adanya anggota-anggota kelompok yang termarginalkan atau kelompok yang tidak memiliki banyak kuasa yang kuat itu dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang tidak fasih. Nah, pembungkaman kelompok bungkam adalah fenomena yang dialami secara sosial. Pembungkaman ini terjadi dengan sendirinya atau biasanya tidak kita sadari. Nah, hal ini dikarenakan adanya orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Nah, orang yang memiliki kekuasaan tertentu ini akan sangat kuat dalam menyatakan segala statementnya, sedangkan kelompok yang di bawah akan terbungkam. Nah, ada beberapa proses pembungkaman. Yang pertama adalah mengejek. Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa wanita itu identik dengan kebiasaan mengomel, menggosip, berceloteh, hingga muncul persepsi bahwa wanita itu lebih rendah daripada pria karena wanita dipersepsikan sebagai subjek yang selalu menggosip, sehingga timbul ejekan-ejekan seperti wanita itu dalam tanda kutip cerewet. Nah, yang selalu dilakukan para pria terhadap wanita. Persepsi itu menempatkan wanita sebagai sasaran ejekan kaum pria. Yang kedua itu adalah ritual. Nah, ritual itu juga termasuk ke dalam proses pembungkaman karena di dalam ritual terdapat unsur-unsur yang dapat menciptakan pembungkaman. Hal itu biasanya terjadi pada wanita. Nah, wanita itu sering menjadi objek yang dikatakan bungkam. Hal itu dikarenakan dalam segala prosesi, wanita selalu menjadi subjek sekunder, di mana saat ada prosesi-prosesi tertentu, wanita hanya menerima dan mematuhi segala keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pria. Nah, contohnya saja dalam prosesi perkawinan, wanita itu masih diletakkan ke dalam subjek sekunder yang hanya menerima semua proses pernikahan, mulai dari proses pengiriman mempelai wanita hingga saat mengucapkan kata ijab kabul. Mempelai pria yang selalu mengucapkan ijab kabul. Nah, sementara wanita hanya diam dan mengangguk menandakan itu setuju. Nah, dari contoh tersebut sudah sangat jelas ritual membuat wanita menjadi semakin terbungkam. Dari contoh itu dapat disimpulkan bahwa pembungkaman juga berasal dari ritual. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kontrol. Dalam kehidupan sosial, wanita seringkali kurang berkontribusi dalam pembuat atau pengambilan keputusan. Nah, kebanyakan prialah yang sering menjadi pembuat atau pengambilan keputusan. Begitu juga dengan proses komunikasi. Pria lebih sering berbicara di depan umum daripada wanita. Nah, pria lebih diyakini mempunyai kemampuan untuk berbicara dibandingkan dengan wanita karena pria memiliki wibawa dan karisma tertentu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, pelecehan. Wanita cenderung rawan terkena tindakan-tindakan pelecehan. Wanita itu selalu tidak aman bila berada dalam area bebas pada jalan-jalan umum. Contohnya itu pada jalan-jalan umum. Pelecehan pun sering terjadi pada wanita-wanita karena wanita dianggap lemah dan kurang mampu menjaga diri mereka sendiri. Nah, sekian itu presentasi saya proses pembungkaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.